Haidar Bagir. Ekstremis agama sudah lumrah, ekstremis sains, waduh. Sains itu mengandung kebenaran, itu sudah pasti. Bahkan, sains mengandung banyak kebenaran, khususnya jika dikaitkan dengan ihwa alam empiris dan pragmatis. Saya tidak ragu sama sekali untuk mengatakan manusia takkan pernah hidup sebagai manusia sebaik ini tanpa sains. Meski sebenarnya tak sedikit pula ahli, bahkan dari kalangan saintis atau filosof sains sendiri, yang mempersoalkan kekuatan landasan filosofi sains. Tetapi, artikel ringkas ini tak seserius itu, sehingga harus membahas masalah sekompleks ini. Meskipun demikian, alam kehidupan manusia bukan alang kepalang jauh lebih luas ketimbang hanya alam empiris dan kebutuhan pragmatis. Maka dari itu, kita butuh filsafat, termasuk agama, juga seni dan sastra. Tidak ada yang lebih mulia, satu di atas lainnya. Semua bisa membawa kita kepada kebenaran yang lebih luhur. Masing-masing hanya punya domain berbeda. Kenapa hanya untuk menerima kenyataan sesederhana ini saja banyak orang tak bisa? Apalagi sebabnya kalau bukan kepongahan luar biasa. Katanya mereka menerima sastra juga. Lalu bagaimana mereka menjelaskan kenapa orang mendapatkan kenikmatan darinya? Apakah itu semata-mata fenomena loncatan listrik di kepala sebagaimana penjelasan neuroscience? Bagaimana memastikan bahwa loncatan listrik di kepala itu bukan hanya fenomena yang merupakan akibat dari suatu sebab yang berada di luarnya atau yang ada sebelumnya? Tuhan pun digambarkan cuma sebagai hasil operasi God spot di otak manusia. Bagaimana memastikan bahwa itu sebab muasalnya dan bukan akibat dari suatu sebab yang berada di luarnya? Stephen Hawking, meski kadang sikapnya diidentikan dengan ateisme atau sejenisnya, menurut saya masih lebih rendah hati ketika membatasi diri dengan hanya menyatakan bahwa sains sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Seingat saya, tanpa dia harus bilang bahwa Tuhan atau sumber lebih dalam di luar alam empiris itu tidak ada. Pernyataan demikian pun sebenarnya sudah problematis. Tapi artinya setidaknya apa sulitnya memberi benefits of doubt kepada orang yang merasa perlu menemukan sesuatu yang berada di balik yang empiris tanpa harus dengan pongah dan tak semena-mena mengatakan itu bagian dari sisa-sisa kebodohan orang primitif saja. Apalagi kalau itu dilontarkan tanpa mau bersusah payah belajar ilmu yang dipegangi oleh orang-orang yang melihat ada kebenaran pada filsafat dan agama. Sudahkah semua teks filsafat dari mulai Pythagoras, Pascal, dan Plato hingga Al-Ghazali, Al-Razi, serta Mulla Sadra sampai William James, Heidegger, dan Wittgenstein, mereka jelajahi semua sudutnya dengan membaca teks-teks aslinya dengan hati terbuka? Pernyataan bahwa sains bisa menjelaskan segalanya itu sama sekali tak sama dengan menyatakan bahwa sains adalah sumber semuanya. Filsafat dan agama sama sekali tanpa menafikan sains berusaha melacak lebih jauh ke sana dengan cara berbeda. Cuma itu saja. Tapi kok susah sekali mereka membuka diri terhadap ini saja. Kemana itu sikap ilmiah yang mereka puja-puja? Saya tidak bilang bahwa saya sudah baca teks-teks semua raksasa di bidang pemikiran filsafat dan agama itu. Tidak. Saya hanya mau bilang kalau mereka belum melakukan itu, dan tak apa juga kalau belum, karena barangkali memang susah satu orang melakukan itu semua. Setidaknya berilah the benefit of the doubt tersebut kepada orang-orang yang merasa bisa mendapatkan kebenaran dari pemikiran-pemikiran yang berada di luar bidang sains itu. Bahkan, saya pun bertanya-tanya, sudah berapa banyak buku filsafat sains yang mereka baca? Juga filsafat agama. Dawkins, seorang ahli biologi yang menulis banyak buku yang menolak agama, mendaftar ratusan referensi yang dibacanya, tanpa memasukkan satupun buku filsafat agama. Kalaupun dia menolak agama, setidaknya dia membacanya, lalu membongkar kesalahan-kesalahan mereka. Atau jangan-jangan kalau dia baca dengan seksama dan hati terbuka,
sekali berdawkins pun akan menjadi lebih rendah hati untuk tak mengambil generalisasi serampangan atau sweeping generalizations seperti yang dilakukannya dengan tak semena-mena selama ini. Disinilah repotnya. Di satu sisi, kita kewalahan dengan pengikut agama yang mau menang sendiri dan mengafir-ngafirkan sains dan filsafat. Tetapi di sisi lain, kita dapati ada juga pemuja sains yang menafikan filsafat dan membodoh-bodohkan pemikiran agama. Kapan manusia benar-benar bisa bebas dari para bigot dan ekstremis yang ada di berbagai kelompok ini?